Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi untuk minggu kelima kuliah statistika. Minggu ini kita akan mempelajari tentang estimasi dan inferensi. Kita awali dahulu dengan definisi ya. Apa itu definisi dari estimasi atau estimation ya? Jadi estimasi secara umum dari kamus, estimation is a rough calculation of the value, number, quantity, or extent of something. Ya, jadi adalah suatu perhitungan kasar dari sebuah nilai, sebuah angka, ataupun sebuah jumlah atau sesuatu yang extend ditambahkan terhadap sesuatu. Ya, jadi di sini kita bisa mengkalkulasi nilai, mengkalkulasi angka, mengkalkulasi jumlah, atau bisa juga mengkalkulasi sesuatu yang ditambahkan dari hal yang kita tinjau ya secara kasar atau secara cepat, rough calculation. Itu yang disebut sebagai estimasi. Nah, yang kedua yaitu inferensi atau inference. Inference is a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. So, inference itu kan basisnya adalah suatu konklusi atau suatu kesimpulan yang didapat berdasarkan evidence, berdasarkan bukti, atau berdasarkan suatu alasan-alasan. Jadi, estimasi dan inferensi ini sebenarnya semua adalah salah satu bagian dari prediksi. Estimasi ini basisnya lebih kepada perhitungan, sementara inferensi juga bisa perhitungan, tapi dia basisnya lebih kepada ada evidence dan ada reasoning. Jadi kalau inferensi ini bisa bersifat kualitatif, sementara estimasi itu sebagian besar sifatnya adalah kuantitatif. Nah, secara umum estimasi dan inferensi itu bagaimana kita melihat metode untuk menentukan nilai kuantitas yang sebenarnya tidak bisa kita amati dan buat pernyataan tentangnya. Ya, jadi di sini kan kita bisa melihat kita menentukan nilai kuantitas ya, suatu kuantitas dan juga kita membuat pernyataan tentangnya. Nah, menentukan nilai kuantitas ini adalah suatu estimasi dan membuat pernyataan tentangnya ini disebut sebagai inferensi ya di sini. Jadi estimasi dan inferensi itu bila kita buat secara lebih mudah bahwa yang terkait dengan kuantitas itu adalah estimasi, sementara yang terkait dengan kualitas itu adalah inferensi. Nah, contoh pertama, kita ambil satu contoh di sini. Misalkan kita ingin untuk menentukan kecepatan cahaya, ya kecepatan cahaya itu secara umum itu 3,8 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Dan kita akan melakukan beberapa prosedur pengukuran untuk mengukur kecepatan cahaya. Nah, namun kan sampai detik ini tidak ada prosedur pengukuran yang sempurna. Mengukur kecepatan cahaya itu sangat sulit, yang artinya kita memerlukan berbagai cara dan berbagai pengulangan. Nah, jika kita mengulangi pengukuran, kita mungkin akan mendapatkan nilai sedikit berbeda. Jadi mungkin bila kita ukur pertama nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Mungkin di pengukuran kedua, pengulangan kedua 3,1, lalu mungkin yang lain 2,9, dan seterusnya. Ya. Nah, misalkan kita mengulang 100 kali, ya, artinya kita mungkin akan mendapatkan 100 nilai yang berbeda, gitu. Mungkin ada yang 1,3, 3,1, 2,9 seperti tadi. Nah, kemudian kita menggunakan sampel nilai yang kita dapat tadi untuk memperkirakan kecepatan cahaya sebenarnya. Ya, jadi dari 100 data yang misalkan kita ambil tadi, lalu kita estimasikan bisa dengan rata-rata aritmatik, rata-rata geometri, atau bisa dengan nilai modus atau nilai median. Itu kan metode untuk memilih nilainya. Tapi kan prosesnya itu kita sebut sebagai estimasi. Ya, dan juga misalkan kita sudah mengambil satu nilai, maka kita harus memperhitungkan kesalahan pengukurannya. Artinya ini termasuk dengan standar deviasinya berapa dari data yang kita ambil itu. Artinya misalkan kita mengatakan bahwa kecepatan cahaya yang kita ukur itu 3 kali 10 pangkat 8, bila kita stop di angka itu, maka data tersebut kurang lengkap. Artinya kita tidak menyertakan data errornya atau standar deviasi dari pengukuran kita. Ya, kira-kira kalau dipersenkan nanti berapa persen errornya. Nanti itu akan saya bahas di belakang mengenai berapa persen error yang baiknya kita dapat terima. Nah, di contoh lain, di contoh kedua terkait dengan estimasi dan inferensi di sini, ya, kita coba mempelajari pengangguran di Jakarta misalkan ya.
Nah, untuk mempelajari pengangguran di Jakarta, kita tidak mungkin mewawancarai semua orang karena ini terkait dengan waktu dan biaya dan juga mungkin tingkat kesulitannya. Jadi kita mencoba mewawancarai sampel ya. Kita melakukan sampel dengan tujuan hasil tanggapan dari sampel tadi kemudian kita buat itu sebagai kita generalisasi bahwa itu menggambarkan Jakarta. Nah, di sini kan bahwa ada generalisasi, ada gap antara jumlah populasi dengan sampel, itu sendiri sudah menandakan bahwa data yang kita ambil itu ada errornya, gitu. Karena kita tidak mengambil, karena kita mengatakan bahwa pengangguran di Jakarta. Nah, apakah kita mewawancarai semua pengangguran di Jakarta? Apabila kita benar mewawancarai semua pengangguran, maka kita bisa bilang errornya 0. Tapi kan karena kita hanya mengambil sampel yang artinya itu hanya representatif, hanya perwakilan, yang artinya ada beberapa bagian itu yang tidak ikut terambil. Nah, jadi apabila kita melakukan generalisasi, maka kita harus menyebutkan kita mengambil dari berapa sampel. Apabila ingin lebih detail, maka sampel itu di sebelah mana, di area area pengangguran yang seperti apa, itu harus lebih detail lagi. Nah, artinya dengan menggunakan data sampel tadi, kita ingin memperkirakan pengangguran di seluruh Jakarta. Nah, di sini apa? Ya kan di sini artinya mungkin nanti bukan hanya angka ya yang Anda dapatkan. Mungkin nanti kita juga bisa melihat dari angka-angka yang dapat. Misalkan dari Jakarta ini kita bisa cek di Jakarta Utara berapa, pusat berapa, sekian berapa, atau nanti jumlah dia sudah menganggur berapa lama. Itu kan nanti hasilnya terkait dengan nanti inferensi. Inferensi bukan hanya sekedar stop di angka gitu. Inferensi itu nanti ternyata penganggurannya itu dikarenakan ini. Jadi juga bisa bersifat kualitatif di sini. Ya, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita mengambil estimasi dan juga inferensi. Nah, poin yang harus kita pastikan pada estimasi ya kita dalam melakukan estimasi kita akan memilih nilai parameter yang memiliki probabilitas tertinggi pada data yang diamati ya. Jadinya estimasi itu kan kita menentukan suatu nilai yang biasanya nilai yang memiliki probabilitas tertinggi, peluang tertinggi atau yang kira-kira paling sering muncul di situ. Ya, jadi misalkan dari 100 kali tadi Anda mengukur kecepatan cahaya, mungkin sekitar 80 kali dia menunjukkan nilainya 3. Nah, kan artinya mungkin Anda bisa menggunakan data modus di situ sehingga Anda bisa mengestimasi bahwa nilainya 3. Probabilitasnya tertinggi paling muncul 3. Itu salah satu metode saja. Ya, itu namanya point estimation. Misalkan kita ambil contoh peristiwa pelemparan koin di sini ya. Ya, pelemparan koin itu kan kemungkinannya muncul kan hanya 2, yaitu angka dan gambar. Jadi secara teoritis munculnya angka itu adalah 1/2 ya, dari 2 ruang sampel. Kita ambil misalkan peluang munculnya angka itu adalah 1/2, yang otomatis peluang gambar juga 1/2. Nah, ini kan secara teoritis itu peluang gambar setengah. Nah, namun, ketika kita eksperimenkan, kita lempar 6 kali, maka hasilnya muncul angka gambar-gambar. Nah, dalam 6 kali lemparan misalkan muncul bentuk seperti ini, ya susunan munculnya seperti ini, angka, gambar-gambar, angka, gambar-gambar. Yang artinya bahwa angka di sini muncul 2 kali dari 6, sehingga peluang sebenarnya muncul dari 6 kali pelemparan itu adalah 2/6 atau 1/3 di sini. Nah, maka pada lemparan ke-7 kira-kira bagaimana peluangnya gitu kan? Bagaimana peluangnya bila kita berbasis pada teori harusnya setengah karena pelemparan koin itu termasuk dalam tipe independen gitu. Bila kita berbasis pada teori harusnya tetap setengah. Namun bahwa kita berbasis pada eksperimen, yang ini artinya kita masuk pada inferensi, ada hasil eksperimen, gitu. Hasil eksperimen sebelumnya peluangnya itu 1/3. Gitu. Harusnya peluangnya 1/3. Lalu bagaimana di sini? Nah, pada peristiwa ini terjadi yang namanya bias peluang, ya. Yang menyebabkan terjadinya bias peluang. Artinya peluang itu sebenarnya bisa setengah sampai 1/3 atau 1/3 sampai setengah peluangnya itu. Karena berdasar eksperimen sebenarnya dari 6 kali lemparan itu angkanya muncul 2 kali. Nah, tapi sebenarnya secara teoritis, secara teori itu sebenarnya setengah. Jadi ada bias gitu kan. Nah, peristiwa ini kan secara teori, peristiwa pelemparan koin itu sebenarnya termasuk dalam peluang independen. Artinya dia tidak berpengaruh terhadap kejadian sebelumnya. Namun, bila kita lihat peluang itu berdasarkan eksperimen di sini, misalkan
kita di lemparan ke-7 dan kita akan lanjutkan ke pelemparan ke-8, maka nilai peluangnya bisa bergeser tergantung pada hasil pelemparan ke-7. Jadi misalkan di pelemparan ke-7 itu yang muncul adalah angka yang artinya dari 7 kali angka yang muncul 3, maka nanti peluangnya bergeser, bukan lagi 1/3, tapi berubah jadi 3/7. Ya. Tapi bila misalkan yang sebelumnya, yang pelemparan ke-7 adalah gambar, maka peluang angka jadi 2/7. Nah, jadi akan dinamis gitu peluangnya. Peluangnya dinamis. Nah, itu artinya bahwa ada kemungkinan peristiwa independen itu nanti akan berubah menjadi dependen. Ya. Ini sebenarnya bergantung pada tingkat kepercayaan Anda. Anda akan percaya pada teori atau Anda akan percaya pada hasil eksperimen. Itu kan sebenarnya sama saja. Misalkan seperti Anda melihat hasil ramalan cuaca. Hasil ramalan cuaca itu misalkan bahwa peluang hujan besok misalkan 50%. Tapi Anda melakukan penelitian sendiri bahwa selama sebulan terakhir itu ternyata hujannya hanya 10%. Nah, jadi kan sebenarnya ada terjadi bias peluang di situ kan. Nah, bergantung pada untuk peluang hujan lusa, yaitu nanti Anda berubah lagi. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai poin estimasi di sini. Ya, bahwa ketika terjadi bias peluang itu bisa menyebabkan peristiwa yang independen itu akan berubah menjadi peristiwa yang dependen. Nah, dalam menggunakan statistik di sini, ya, sehingga dari itu akan muncul yang namanya hipotesis di sini ya. Jadi karena ada bias peluang tadi Anda melakukan estimasi, maka kita munculkan yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan alam, tentang nilai sebenarnya dari parameter populasi yang diketahui. Jadi adalah misalkan suatu praduga. Hipotesis itu suatu praduga atau suatu tebakan awal. Ya, misalkan seperti tadi kan kita mulai pelemparan koin, peluangnya antara setengah atau sepertiga. Ya, Anda bisa bilang setengah atau sepertiga, itu kan adalah suatu hipotesis. Yang nanti itu akan dibuktikan ketika Anda sudah melakukan pelemparan koinnya. Nah, jadi misalkan kan di suatu sidang kan kita biasanya melakukan asas praduga tak bersalah. Artinya tersangka itu dinyatakan tidak bersalah dulu sampai ada bukti-buktinya. Atau misalkan kita menilai suatu nilai rata-rata itu 100. Sebelum dilakukan suatu eksperimen, kita kan bisa saja berdasarkan studi atau berdasarkan pustaka, tadi kita cek bahwa nilainya 100. Nah, setiap hipotesis itu ada punya kontradiksi atau alternatifnya, ya, yang merupakan lawan dari hipotesis. Jadi misalkan kita hipotesis tersangka tidak bersalah, maka hipotesis ini akan salah ketika tersangka itu bersalah ya. Jadi ketika kita menemukan bukti bahwa tersangka itu bersalah, maka hipotesis kita itu menjadi kita tolak atau kita salah. Begitupun misalkan setelah kita lakukan eksperimen, misalkan kita sebelumnya menduga bahwa nilai rata-rata itu 100, tapi ternyata setelah kita eksperimen nilai rata-ratanya tidak 100, ya, itu maka kita sudah bisa bilang bahwa hipotesis kita salah. Yang benar adalah hipotesis alternatifnya. Nah, ya tadi, hipotesis itu bisa benar, bisa salah. Dan Anda mungkin gagal untuk menolaknya. Anda gagal untuk menolak hipotesis, artinya bahwa hipotesis Anda benar atau Anda dapat menolaknya. Jadi kan kemungkinan hipotesisnya benar atau salah. Nah, artinya hipotesis Anda itu bisa dibilang salah itu ketika pertama ada uji pendapat dan barang bukti, dan atau ada sampel data yang kemudian diuji lebih lanjut untuk membuktikan apakah sampel atau hipotesis Anda itu benar atau salah. Nah, hipotesis ini kan nanti terkait juga dengan decision making, bagaimana kita membuat suatu keputusan. Nah, satu hipotesis itu harus kita pertahankan menjadi benar sampai keputusan dibuat untuk menolaknya. Jadi, misalkan Anda dalam membuat suatu penelitian, kan Anda harus membuat hipotesis. Kira-kira nanti penelitian saya itu hasilnya seperti apa. Itu Anda harus sudah ada dulu, dan Anda itu menjadi acuan Anda. Anda harus pertahankan, Anda harus yakin bahwa tujuan Anda itu benar. Perkara nanti setelah penelitian itu salah, yaitu nanti akan kita nyatakan daripada bahwa ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa hipotesis Anda salah. Jadi kemungkinan keputusan bahwa Anda bisa menyalahkan hipotesis Anda itu pertama jika hipotesis itu terbukti salah tanpa keraguan. Artinya benar-benar ada bukti bahwa hipotesis Anda itu salah, atau alternatifnya itu sangat tidak mungkin. Jadi belum tentu bahwa hipotesis Anda itu salah gitu. Bahwa mungkin saja ada alternatif yang sangat tidak mungkin.
Jadi misalnya hipotesis Anda itu sangat tidak mungkin gitu dilakukan sebenarnya. Jadi belum terbukti salah, tapi misalkan itu sangat tidak mungkin. Misalkan seperti ini, bahwa saya melakukan hipotesis bahwa saya jalan kaki dari Jogja ke Amerika itu dalam waktu misalkan 8 jam. Ya, Anda boleh saja menghipotesiskan itu kan. Namun pembuktiannya itu bagaimana? Kalau terbukti salah tanpa keraguan, itu artinya Anda benar-benar jalan dari Jogja sampai ke Amerika dan Anda catat waktunya. Itu maka Anda masuk yang pertama, Anda terbukti salah tanpa keraguan. Nah, yang kedua, alternatifnya sangat tidak mungkin. Artinya kita belum tahu tentu benar, tapi secara logika dan akal sehat itu sangat sulit dilakukan. Ya, artinya sangat tidak mungkin untuk Anda lakukan pada kondisi Anda seperti itu. Itu kan juga bisa untuk membuat bahwa hipotesis Anda itu salah. Gitu. Nah, lebih dalam mengenai hipotesis ya. Hipotesis yang pertama, hipotesis yang menjadi arah Anda untuk berangkat pada suatu penelitian statistik itu kita sebut sebagai hipotesis nol ya. Atau kita lambangkan sebagai dengan H0. Ya, adalah suatu pertanyaan, suatu pernyataan tentang satu atau lebih parameter populasi yang ini kita anggap benar sampai ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa dia benar atau salah ya. Jadi sebenarnya gini, pada penelitian Anda, tujuan Anda itu harus Anda anggap benar sampai ada bukti bahwa dia salah. Apabila tidak cukup bukti, maka hipotesis Anda tetap benar. Karena kita sudah menyatakan di awal bahwa itu benar. Jadi kebenaran itu Anda bawa terus sampai ada bukti bahwa itu salah. Dan misalkan di sini kan H0, ya, H0, hipotesis 0 itu misalkan nilai rata-rata sesuatu yang Anda tinjau itu 100, ya, misalkan. Nah, hipotesis alternatif artinya kondisi di mana bahwa hipotesis Anda itu bisa salah dilambangkan dengan H1. Ya. Jadi misalkan H1 itu misalkan nilai rata tidak 100. Jadi misalkan Anda melakukan penelitian dan misalkan Anda dapat nilai rata-rata yang 99, artinya bahwa hipotesis Anda salah. Gitu. Karena Anda sudah men-state di H1 bahwa nilai selain 100 itu akan membuat hipotesis Anda salah. Artinya kesimpulan Anda nanti berbasis pada hasil penelitian, bukan lagi hasil hipotesis gitu ya. Jadi bahwa nanti pembahasannya itu adalah bahwa bukti yang Anda temukan atau eksperimen yang Anda lakukan itu bisa mematahkan hipotesis Anda di situ. Nah, syarat pemilihan H0 dan H1 itu ada dua. Yang pertama itu mutually exclusive, artinya hanya satu pernyataan yang benar. Ya karena kan kita nanti di akhir kita harus memilih apakah kita memilih H0 artinya kesimpulan kita benar, atau pernyataan awal kita benar, atau H1 pernyataan kita salah, gitu kan? Artinya kita membuat alternatif yang lain. Atau exhaustive. Exhaustive artinya semua kemungkinan itu sudah dicakup dari dua pernyataan hipotesis. Ya, H0 dan H1 ya, syaratnya dua ini tadi, mutually exclusive dan exhaustive. Di sini nah, misalkan contoh yang benar seperti ini tadi, ya, H0, hipotesis 0, kita menganggap bahwa nilai rata-rata dari penelitian kita awalnya itu adalah 100, ya, kita menebak 100. Dan tebakan kita atau hipotesis 0 kita itu akan kita anggap salah jika nilai H1-nya itu tidak sama dengan 100, ya. Tidak sama dengan 100. Ini contoh yang benar. Yang umum dilakukan seperti ini. Contoh yang salah, yang pertama, oke, H0-nya benar. Jadi misalkan H0 itu adalah bahwa mu atau nilai rata-rata itu sama dengan 100. Oke. Nah, H1 kita state bahwa nilai mu itu lebih dari 99. Oke. Gini, ada dua kesalahan di sini. Ada dua kesalahan di sini. Kesalahan pertama itu yang terkait dengan mutual eksklusif. Coba Anda lihat di sini. Bila ternyata hasilnya itu adalah 100, bahwa dia masuk ke H0 benar, nilai 100, dan H1 juga benar, karena 100 itu lebih dari 99. Artinya bahwa H0 dan H1 itu benar. Itu kan artinya apa? Itu artinya bahwa ini tidak mutually eksklusif. Artinya ada satu kondisi di mana H0 dan H1 itu sama-sama benar. Yang artinya Anda tidak bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan di sini, kan? Karena Anda salah dalam memberikan alternatif. Kalau yang di atas benar kan, misalkan dapatnya 99. Pas 99 sudah pasti masuk H1, tapi di sini ini salah. Ya, karena ini tidak mutually eksklusif, gitu ya.
Karena ketika nilai H0-nya 100, maka dua-duanya menjadi benar. Ya, di sini. Dan juga ini tidak mempunyai sistem atau tidak mempunyai ciri exhaustive. Nah, itu yang misalkan ternyata hasilnya itu 98. Dia masuk di mana? Masuk H0 tidak benar, masuk H1 juga tidak benar. Karena H1 itu kan kalau lebih dari 99. Dan 98 itu tidak masuk. Artinya dua pernyataan H0 dan H1 sama-sama salah. Sementara kan mutually exclusive itu kan hanya satu pernyataan yang benar. Artinya di sini dua-duanya salah. Kalau yang di awal tadi, kalau nilainya 100 itu jadi dua-duanya benar. Kalau misalkan hasilnya ternyata 98 itu jadi dua-duanya salah, dan juga dia exhaustive. Dia tidak exhaustive, artinya dia tidak mencakup semua kemungkinan di sini kan. Karena kemungkinannya di sini ini akan menjadi benar ya ketika kalau 101, 102 dan seterusnya ini oke, nanti H1 menjadi benar. Tapi ketika 98, 97, 96, maka tidak ada yang jelas dia masuk H0 atau masuk H1 gitu kan. Jadi tidak ada yang benar sama sekali. Artinya tidak semua kemungkinan dicakup pada hipotesis ini. Ya, misalnya seperti ini juga tadi. Misalkan nilai H0 sama dengan 100 dan nilai H1-nya kurang dari 100. Ya, di sini juga sama kan. Ketika nilainya benar-benar 100, ini benar. Ketika nilainya ini oke. Misalkan nilainya 101 gitu atau nilai 100 saja. Kalau nilainya 100, maka H0 benar. Karena H1 kurang dari 100 ya. Kurang dari itu berarti mulai dari 99. Oke, ini benar. Artinya mutual eksklusifnya masih bisa masuk. Gitu ya. Di pernyataan ketiga ini, mutual eksklusifnya masih bisa masuk. Kalau 99, 98, 97, maka dia masuk ke H1. Tapi ketika hasilnya ternyata 101, ketika hasilnya 101, maka yang mana? H0 tidak, H1 tidak. Gitu kan? Artinya bahwa dia tidak exhaustive. Gitu. Sifat mutual eksklusifnya. Oke, sifat mutual eksklusifnya bisa muncul, tapi sifat exhaustive-nya itu tidak akan muncul. Karena apa? Tidak semua kemungkinan digambarkan di yang ketiga ini. Karena 101, 102, 103 itu tidak masuk H0, tidak masuk H1. Nah, jadi contoh yang benar itu seperti yang pertama ini. Cukup dengan tidak sama dengan, artinya bahwa angka selain 100 itu kita anggap salah. Ya. Artinya itu sudah mencakup semua. Dan hanya ada kemungkinan satu yang benar. Ya, seperti itu untuk cara pemilihan H0 dan H1. Ya, secara definisi hipotesis 0, H0 atau the null hypothesis itu kita sebut sebagai status quo, situasi status quo atau situasi kepercayaan yang ada, artinya keadaan yang umum terjadi. Ya, keadaan yang umum terjadi misalkan kita status quo, suhu tubuh manusia itu rata-rata sekitar 36 derajat. Itu kan yang secara umum terjadi. Kalau nanti ada ditemukan lebih dan kurang, itu kan nanti bisa menjadi hipotesis alternatif. Dia nilai yang Anda ajukan di hipotesis 0 itu dipertahankan atau dianggap benar sampai suatu pengujian mengarah pada penolakan. Jadi setelah diuji ternyata ada data-data yang menunjang bahwa Anda bisa menolak hipotesis Anda. Ya, jadi diterima sebagai benar atau dinyatakan sebagai salah itu berdasarkan pertimbangan statistik uji. Jadi setelah melalui uji statistik, artinya setelah pengumpulan data, kan uji statistik itu perlu apa? Perlu data kan? Nah, setelah datanya terkumpul, Anda uji statistiknya, nah, nanti Anda bisa mendapatkan kan, bahwa uji statistik itu macam-macam kan, bisa berdasarkan mean, median, modus, apa segala macam jenisnya. Nah, tapi nanti itu Anda menerima atau menolak kan bergantung pada H0 dan H1 Anda tadi yang harus mutually exclusive dan harus exhaustive. Ya, itu ciri yang harus Anda pertahankan. Ya, uji statistik ya atau statistik uji itu adalah tujuannya untuk menentukan apakah kita dapat menolak hipotesis 0 atau tidak. Ya. Ada berbagai aturan atau berbagai panduan terkait dengan uji statistik untuk hipotesis ini. Nah, jadi misalkan di sini H0 nilai rata-rata sama dengan 100. Dan ternyata H0 Anda memberikan suatu kelonggaran di sini. Anda memberikan suatu kelonggaran, aturan keputusan yang mengatakan tolak H0 jika mean sampel, nilai rata-rata sampel kurang dari 95 atau lebih dari 105 gitu. Nah, di sini kan Anda sebenarnya memberi suatu kelonggaran, ya. Ada suatu aturan sebenarnya. Jadi tidak saklek bahwa 100 Anda masih bisa menerima
kalau misalkan nilai sampelnya antara 95 sampai 105, itu Anda masih menerima bahwa dia masih masuk dalam hipotesis Anda. Ya. Anda masih bisa menerima. Gitu. Nah, tapi itu nanti terkait dengan error di situ. Anda juga bisa pertimbangan tambahan di situ. Atau Anda bisa juga menuliskan di awal gitu bahwa H0 nilai min-nya itu, tapi min itu kan nilai rata-rata kan hanya bicara pada suatu angka gitu. Satu angka, tidak ada nilai min itu suatu garis bilangan. Misalkan 95 sampai 105. Itu kan tidak ada. Itu kan artinya suatu estimasi lagi. Bila kita bicara suatu min, suatu nilai rata-rata, maka itu hanya satu titik gitu kan. Itu hanya satu titik gitu. Tapi kita bisa menambahkan aturan tambahan di situ. Beda cerita misalkan kita bicara misalkan kalau yang lebih dari satu titik itu kita misalkan kecepatan suatu mobil dalam 10 detik pertama setelah digas itu berkisar antara misalkan 10 sampai 50 km per jam. Ya itu bisa Anda buat menjadi suatu hipotesis Anda. Gitu. Tapi biasanya lebih umum H0 itu bisa suatu nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum yang menunjukkan satu titik, dan biasanya Anda berikan aturan tambahan. Aturan tambahan ini nanti akan kita konversi menjadi nilai error namanya. Oke, sehingga dalam mengambil keputusan nanti, artinya dalam melakukan inferensi, mengambil keputusan, ya pertama, keputusan Anda itu adalah benar, ya. Keputusan Anda benar, itu ketika hipotesis Anda terbukti benar dan diterima, ya. Maksudnya diterima itu secara hipotesis Anda benar dan juga diterima itu dalam artian secara statistik uji itu sudah benar, ya. Dugaan awalnya benar dan setelah diuji statistik hasilnya benar. Contohnya misalkan seorang terdakwa yang tidak bersalah dan kemudian dibebaskan. Kan dinyatakan kita kan awalnya itu kan atau sebenarnya dia kan tidak bersalah. Itu sebenarnya dia tidak bersalah dan keputusan sidang memutuskan bahwa dia tidak bersalah. Artinya di sini benar dan benar. Nah, hipotesis yang salah maksudnya adalah hipotesis terbukti salah dan diterima, artinya gagal menolak. Jadi misalkan seorang terdakwa itu sebenarnya bersalah dan dia dihukum. Ini kan sebenarnya keputusannya benar. Jadi misalkan apa artinya? Startnya itu negatif, jadi ada suatu nilai negatif yang ternyata setelah diuji itu memang nilainya negatif gitu. Nah, jadi hipotesis terbukti salah dan diterima. Ini juga benar artinya. Kan seorang terdakwa yang bersalah dan dihukum. Kan jadi sebenarnya secara benar nilainya itu salah dan dia secara hasil uji juga menunjukkan salah. Gitu. Jadi di hipotesis awal kita menduga suatu nilai yang negatif dan ternyata setelah kita lakukan uji nilainya benar-benar negatif. Nah, hipotesis yang salah itu misalkan hipotesisnya benar dan Anda menolak itu. Jadi misalkan ada seorang terdakwa dia tidak bersalah tapi dihukum. Gitu. Jadi misalkan Anda menghipotesiskan sesuatu dan sebenarnya nilai murninya itu benar, tapi Anda menolak itu gitu. Anda setelah melakukan uji ternyata hasil ujinya benar gitu, tapi Anda tetap menyatakan bahwa tidak, saya tidak percaya itu gitu. Itu termasuk dalam salah. Anda salah keputusan. Atau hipotesisnya terbukti salah dan ditolak. Misalkan terdakwa yang bersalah dan dibebaskan. Jadi begini, misalkan Anda sudah membuat hipotesis, dan Anda juga artinya menolak hasil uji statistik Anda gitu. Anda menolak hasil uji statistik Anda, tidak Anda. Jadi salah dan benar atau benar dan salah dan benar. Gitu. Artinya bahwa seperti tadi. Nah, bila kita jabarkan dalam bentuk tabel di sini kan sehingga muncul ada 2 benar dan 2 error. Jadi misalkan di sini state of nature, ya, kondisi alamnya. Jadi misalkan kondisinya itu sebenarnya H0, hipotesis Anda itu benar, dan do not reject artinya Anda menerima H0, maka artinya benar dan benar. Atau H0-nya salah dan Anda tolak kesalahan itu, gitu ya. Benar, salah dan salah itu adalah suatu keputusan yang benar. Nah, dan ada 2 kebenaran dan ada 2 tipe error. Tipe 1 error atau biasa disebut sebagai alpha itu adalah
Anda mereject atau Anda menolak sesuatu yang benar. Tipe error kedua yaitu Anda menerima sesuatu yang salah. Ya. Yang paling berbahaya itu adalah tipe 2. Anda menerima sesuatu yang salah. Artinya Anda memasukkan sesuatu itu ke dalam menerima sesuatu yang salah. Artinya kesalahan itu Anda bawa, Anda terima, dan kemudian Anda ambil keputusan dari itu. Itu lebih salah daripada tipe 1. Tipe 1 ini masih bisa diterima karena Anda menolak sesuatu yang benar. Artinya Anda menghilangkan sesuatu yang benar itu dari keputusan Anda. Beda ya. Tipe 1 itu Anda menghilangkan kebenaran dari keputusan Anda, menghilangkan sebagian kebenaran dari keputusan Anda. Tapi tipe 2, Anda memasukkan kesalahan, sebagian kesalahan ke dalam keputusan Anda. Mana yang lebih buruk? Sama-sama buruk, tapi tipe 1 itu masih lebih bisa diterima ya. Anda menghilangkan sedikit kebenaran untuk keputusan Anda. Ya, Anda tidak memasukkan kesalahan, tapi kebenarannya Anda hilangkan sedikit. Kalau tipe 2, itu kesalahan Anda masukkan di situ. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ada error tipe 1, tipe 2, itu kita secara statistik itu namanya adalah p-value. P-value ya, itu tingkat signifikansi terkecil, alpha, ya, di mana hipotesis 0 dapat ditolak dengan menggunakan nilai uji statistik yang diperoleh. Jadi, ada yang namanya error tadi, seperti di awal kan kita state bahwa nilai mean-nya itu 100, H0 100, tapi kita buat aturan lain bahwa kita masih bisa menerima H0 jika nilainya antara 95 sampai 105. Itu artinya ada sekitar 5% plus minus 5% error. Nah, itu nilai alfanya. Alfa sekitar 5%. Itu umum, gitu ya. Bahwa kan kita terutama karena hasil penelitian kita itu kebanyakan berupa sampel. Sampel yang merupakan perwakilan representasi dari populasi. Nah, itu kan ada error di situ biasanya. Ya. Nah, error yang kita ambil atau error yang kita percayai itu kira-kira akan memberikan makna bahwa apakah data kita itu termasuk tipe data atau hasil penelitian kita itu signifikan hasilnya sampai tidak signifikan. Yang sangat signifikan, very signifikan, itu ketika nilai p-value atau nilai alpha atau nilai errornya itu kurang dari 1%, 0,01. Ya, jadi misalkan kita punya data H0 saya itu nilainya 100 dan saya menstate bahwa data yang saya peroleh itu errornya itu kurang dari 1%. Nah, ketika di data Anda itu ada value misalkan 102, maka sudah data Anda itu jadi tidak signifikan. Artinya bahwa data Anda itu errornya lebih dari itu. Gitu. Jadi bisa juga error itu bisa di-state terlebih dahulu, tingkat kepercayaan Anda tergantung seberapa keyakinan Anda, atau error itu bisa Anda cek berdasarkan hasil Anda, gitu kan. Kalau nilainya 1-5% itu disebut signifikan, antara 5-10% itu marginally signifikan, batas signifikan, dan di atas 10% itu kita sebut sebagai tidak signifikan. Jadi misalkan begini, Anda ada tetap datanya, nilai rata-rata hipotesis nolnya itu 100 ya. Kemudian Anda ambil data, ternyata di data Anda itu ada yang nilainya misalkan 120 gitu. Artinya kan ada error sampai 20%. Ada pergerakan sampai 20% dan cukup banyak gitu. Ada pergerakan sampai 20%. Artinya apa? Bahwa data Anda itu menjadi tidak signifikan gitu. Dan jumlahnya banyak, misalkan ada 120, ada beberapa data itu menjadi tidak signifikan. Ya, ini. Jadi kalau Anda bilang bahwa data Anda signifikan, Anda cek dulu errornya kira-kira berapa gitu. Nilai mencari error itu kan bisa dicari juga, misalkan antara standar deviasi itu bisa menjadi salah satu acuan, atau varians yang menjadi acuan. Ya. Di sini artinya bila dia lebih dari 10%, maka data Anda atau hasil penelitian Anda itu kita sebut sebagai tidak signifikan karena errornya terlalu besar. Nah, umumnya di penelitian itu antara 1-5% itu cukup. Dia sudah termasuk signifikan. Artinya data yang Anda ambil itu sudah bisa cukup menggambarkan atau sudah hasil uji Anda itu sudah bisa memberikan hasil yang baik. Baik, sekian untuk kuliah minggu kelima kali ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi.